Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Saudara, apakah yang menjadi tujuan atau prioritas kita pada hari ini? Saudara, mari sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita sama-sama bersatu hati, punya hati yang mau belajar di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Belajar akan firman Tuhan, menggumulkan firman itu, dan mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, mari kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, pernahkah saudara mendengar istilah ini atau cerita tentang ada 3 bahaya dalam kehidupan manusia, namun 3 bahaya itu selalu dikejar dan menjadi prioritas dari setiap manusia. Saudara, 3 bahaya itu saya singkat menjadi 3 tak, yaitu harta, tahta, dan wanita. Sekali lagi, saudara, harta, tahta, dan wanita. Atau kalau wanita, pria. Saudara, ini adalah sebuah standar atau ukuran yang seringkali menjadi ukuran bahwa yang sukses adalah yang uangnya banyak. Yang sukses adalah yang punya posisi bagus atau posisi baik di tempat pekerjaan. Yang sukses adalah orang yang banyak penggemarnya atau dikagumi oleh lawan jenisnya. Saudara, tapi sekali lagi itu adalah standar manusia. Standar yang menekankan penampilan fisik, apa yang didapat dan apa yang dinikmati oleh dunia ini. Tapi saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan apa yang Paulus katakan secara khusus dari ayat 7 sampai ayat 11. Saudara, Paulus menekankan di dalam bagian ini orang Kristen, orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, hidupnya harusnya tidak boleh lagi berfokus untuk mengejar 3 tak itu. Namun fokus hidupnya harus diarahkan untuk mencari dan mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Secara khusus di ayat yang tadi kita sama-sama baca, di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, di sana Paulus menekankan orang percaya harus punya fokus di dalam mengenal siapa Tuhannya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan sekalipun harus sama-sama menderita, itu pun adalah sesuatu yang harusnya menjadi kerinduan, karena itulah sumber sukacita yang sejati. Saudara, Paulus menekankan perlunya perubahan fokus hidup dalam kehidupan orang Kristen, itu ada di dalam ayat 7 dan 8. Saudara, Paulus menggunakan 2 kata keuntungan dan kerugian secara bergantian. Di ayat ke-8 dia menambahkan kata sampah. Apa yang tadinya aku banggakan, sekarang aku anggap sampah. Kurang lebih Paulus ingin mengatakan hal demikian. Atau kalau mau dibilang saudara, apa yang tadinya ada di deposit box saya atau di lemari penghargaan saya,
Saya ingin lemparkan itu semua ke tong sampah. Karena apa? Karena tidak berguna. Saudara, ini juga menjadi sebuah kata yang kalau di dalam bahasa aslinya itu makanan yang sudah tidak mau dimakan lagi dilemparkan ke tempat sampah supaya, sekali lagi saudara-saudara, anjing di zaman dahulu berbeda dengan anjing di zaman sekarang. Anjing di zaman dahulu dianggap najis sehingga waktu ada makanan dilemparkan supaya makanan itu dimakan oleh anjing-anjing. Itu yang bahasa yang digunakan oleh Paulus. Di ayat ke-8 dalam bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Inggris ada kata what is more. Menunjukkan bahwa apa yang Paulus sekarang arahkan itu benar-benar hal yang absolut. Hal yang tidak bisa terlupakan. Hal yang sepanjang masa ingin dia kejar. Saudara, pernah dong ketika kita jatuh cinta dengan orang atau dengan pasangan yang kesan pertama itu sulit untuk dilupakan. Nah saudara, pertemuan Paulus dengan Tuhan di Damsyik itu adalah sebuah first impression dan juga bernilai kekal. Sesuatu yang mengubah pola hidupnya, sesuatu yang mentransform hidupnya. Dia yang tadinya fokus pada hal-hal lahiriah, hal-hal yang di luar menjadi hal-hal yang ada di dalam. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Demikian di ayat 11 dikatakan juga sekali lagi, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, Paulus ingin mengenal Tuhannya. Tuhan yang apa? Tuhan yang membebaskan dia dari keterikatan. Tuhan yang membuat dia mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang jika dikatakan kuasa kebangkitannya bukan dialami waktu nanti ketika kita mati kemudian kita bangkit kembali. Namun kuasa kebangkitannya adalah kuasa yang melahirbarukan kita. Memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita yang baru. Meninggalkan manusia lama kita dan berfokus kepada manusia baru. Atau berfokus pada tujuan hidup yang baru. Kuasa Tuhan yang bagaimana? Kuasa Tuhan yang memberikan makna di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi hidup untuk ikut-ikutan, namun kita hidup untuk mengejar Tuhan dan kehendaknya. Kita berambisi, kita punya desire, kita punya kerinduan untuk apa? Untuk melakukan dan menyenangkan hatinya. Saudara, apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah kesuksesan? Apakah kenikmatan? Ataukah kenyamanan? Saudara, sukses itu adalah berkat Tuhan. Mari syukuri itu. Tapi jangan sampai ketika kita mengejar kesuksesan, kita menghalalkan segala macam cara dan mentolerir kebenaran. Saudara, kenikmatankah? Saudara, kalau kita bilang kita dapat menikmati hidup kita, maka mari bersyukur untuk hal itu. Karena kenikmatan pun adalah daripada Tuhan atau berkat Tuhan. Namun, jangan sampai kita hanya mengejar kenikmatan sehingga kita bukan hanya mentolerir, tapi menutup mata dengan dosa-dosa yang membawa kenikmatan. Saudara, apakah kenyamanan yang menjadi incaran ataupun prioritas hidup kita? Saudara, sekali lagi, kenyamanan pun adalah berkat Tuhan. Mari syukuri. Namun saudara, jangan sampai kenyamanan menjadi penjara bagi kita untuk kita mau bertumbuh mengenal Tuhan kita. Saudara, akhir kata, mari syukuri berkat Tuhan. Namun mari kita rindu untuk mengenal Tuhan, Sang Pemberi berkat itu. Jangan sampai berkatnya menjadi penghalang bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Mari izinkan sekali lagi Tuhan mengubahkan hidup kita melalui kuasa kebangkitannya yang luar biasa itu. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang telah Engkau sediakan dan berikan bagi kami. Namun mohon anugerah Tuhan memampukan kami untuk kami bukan hanya mengejar berkat materi, namun kami rindu untuk mengalami Tuhan di dalam segala aspek situasi kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami alami, kami bisa bersyukur dan berkata, Tuhan itu baik. Di dalam segala kondisi, kami pun tetap berkata, Tuhan itu baik. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjalani kehidupan kami dengan menyatakan akan kemuliaan Kristus dan perubahan hidup kami yang baru. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.